Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 2 yaitu dynamic routing. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama itu ada pengenalan routing, kemudian teori IGRP, kemudian setup topologi 2 router, kemudian konfigurasi IGRP, kemudian ada setup topologi 3 router, konfigurasi static routing, kemudian setup topologi 4 router, kemudian konfigurasi routing, kemudian setup topologi VLAN, teori OSPF, setup topologi 2 router. Kemudian ada konfigurasi routing OSPF, setup topologi 3 router, konfigurasi routing, setup topologi VLAN lagi, konfigurasi routing, kemudian konfigurasi OSPF multi area, teori dynamic routing BGP, kemudian penjelasan autonomous, kemudian ada konfigurasi BGP, ada topologi BGP 3 router, sama konfigurasi BGP 3 router. Langsung aja kita ke materi yang pertama yaitu pengenalan routing ya teman-teman. Nah, pasti kan teman-teman udah tahu tentang routing itu apa kan. Pada video sebelumnya itu kan sudah membahas tentang routing ya teman-teman. Routing itu kan dibagi dua ya teman-teman, ada statik dan juga dynamic. Nah, untuk statik kan kita sudah membahasnya ya teman-teman pada video sebelumnya. Nah, maka kali ini kita akan menjelaskan mengenai dynamic routing. Jadi dynamic routing itu adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jadi pada intinya itu perbedaan dari statik dynamic ini, kalau statik itu konfigurasinya secara manual satu persatu, kalau dynamic ini secara otomatis dia akan memberikan informasi ke seluruh router. Nah, di dalam dynamic router ini dia dibagi ada beberapa hal. Yang pertama itu ada jenis berdasarkan area atau lingkupnya. Nah, dibagi berdasarkan ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan area lingkup, ada IGP, ada Interior Gateway Protocol IGP. Kemudian ada IGP, Exterior Gateway Protocol, di mana IGP ini jenis routing di dalam satu organisasi atau AS Autonomous System. Sementara IGP ini Exterior Gateway Protocol itu untuk routing antar organisasi atau antar AS, seperti BGP Border Gateway Protocol. Nah, maksudnya apa ini? Nah, biasanya itu RIP. Di sini ada beberapa pula protokolnya. Di IGP itu ada RIP, AGRP, OSPF, dan yang terakhir di EJP ini ada satu protokol yang itu BGP atau Border Gateway Protocol. Biasanya BGP ini kenapa dia disebut routing antar organisasi atau antar AS, dia mencakup di wilayah yang benar-benar itu wilayahnya cukup sangat besar ya teman-teman. Kenapa itu? Maka dari itu BGP itu biasanya dia harus lebih advance lagi ya teman-teman, pembahasannya itu harus rinci lagi ya teman-teman. Dan mungkin pada CCNP atau CCNE, nah akan kita ketahui adalah IGP ya teman-teman. IGP ini akan merouting satu organisasi atau order ya teman-teman, atau autonomous system itu kan. Jadi tidak secara berbeda-beda ya teman-teman, tidak terlalu besar jaringannya, karena di sini kita mau masih mencakup atau mengikup area lokal, bisa menggunakan RIP, AGR, BOSPF, dan LS. Lalu adapun dynamic berdasarkan cara kerjanya. Untuk cara kerjanya itu ada beberapa. Nah, yang pertama ada distance vector, yang kedua link state, yang ketiga hybrid. Kalau distance vector itu seperti apa? Jadi router mengandalkan informasi dari tetangga atau dari neighbor untuk menentukan rute terbaik. Nah, jadi seperti hampir saja mekanisme kerja itu sama seperti router statik ya teman-teman. Router statik dia akan bertanya ke tetangganya atau ke teman sebelahnya ya teman-teman. Lalu di sini protokolnya ada dua ya teman-teman, RIP dan juga IGRP. Nah, iya. Lalu yang kedua ada instant, di mana router ini membangun peta jaringan sendiri, database dan lagi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Kalau OSPF dan SLS ini biasanya dia itu tidak mengandalkan informasi dari tetangga, tapi dia punya peta sendiri, dia mandiri ya teman-teman. Nah, itu untuk menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi kalau misalnya di OSPF atau SLS ini ada yang namanya cost ataupun ada nanti perhitungan yang lumayan advance untuk bagaimana sih OSP atau SLS ini menentukan jarak ataupun jalur yang terbaik di dalam algoritma Dijkstra. Lalu yang terakhir tipe hybrid. Hybrid ini dimana kombinasi distance vector dan link state. Nah, dia adalah AGRP. Nah, kalau hybrid ini dia itu ke distance vector masuk dia dan mempunyai informasi dari tetangganya juga punya. Kemudian link state juga dia bisa masuk ya dan dia kombinasi ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal atau komponen istilah dasar dalam dynamic routing. Nah, nanti kalau teman-teman di konfigurasi selanjutnya itu ada berbicara dengan neighbor. Nah, neighbor ini adalah istilah router lain yang saling bertukar informasi routing, atau router neighbor ini router tetangga kita ya teman-teman. Singkatnya itu router tetangga kita. Nah, adapun metrik ini dia nilai untuk menentukan jalur yang terbaik. Dia bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Nah, ini biasanya metrik ini digunakan dalam jaringan link state ya teman-teman. Perhitungan ini pun nanti ada di jaringan listed atau SPF. Nah, routing table itu pasti berisi data jadi tujuannya jalur menuju ke sana. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya algoritma, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya itu yang ada pada listed-nya itu Dijkstra, Bellman, Port, dan lainnya. Nah, itu kita udah mengenal teori atau materi yang
dynamic routing ini. Jadi cukup sangat berbeda dengan static routing. Mungkin ada beberapa hal kalau dalam cara kerjanya itu sama aja, tapi kalau di dalam protokolnya itu hanya beda secara pengerjaan atau konfigurasinya. Kalau static itu manual, kalau dynamic itu kita otomatis, sehingga memudahkan network engineer dalam mengkonfigurasi sebuah jaringan routing gitu ya teman-teman, agar pertama untuk efisiensi juga. Yang kedua itu menghindari kecerobohan ya teman-teman. Dan dynamic routing ini juga umum digunakan ya teman-teman. Nah mungkin segitu untuk pengenalan routing. Kemudian kita lanjut ke teori. Nah lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu teori IGRP ya teman-teman. Nah di sini kita akan membahas tentang IGRP. IGRP ini salah satu protokol routing yang termasuk dalam jenis IGP ya teman-teman. Karena di sini kan IGRP ini masih dalam satu. Nah apa sih yang dimaksud IGRP ini? IGRP ini kepanjangan dari Encoded Interior Gateway Routing Protocol, di mana protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. IGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik best path dalam suatu jaringan autonomous system secara otomatis. Jadi IGRP ini adalah pengembangan dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan juga link state. Nah, jadi sebetulnya itu ada sebelum adanya IGRP ini, seperti IGRP ini adalah updatean ya teman-teman, upgrade dari protokol routing interior gateway routing protocol ya teman-teman. Nah, di mana IGRP ini merupakan suatu updatean atau upgrade dari IGRP ini. Nah, karena ada beberapa hal yang tidak ada di IGRP ini, karena pastinya di dalam dengan teknologi itu akan ada update-nya ataupun revisi dan ada beberapa update-nya, salah satunya itu IGRP ini. Nah, mungkin ada beberapa kekurangan yang terus ditambahkan sehingga akhirnya munculnya sebuah protokol IGRP untuk menyempurnakan atau untuk menambahkan kualitas terbaik dari IGRP ini. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja dari IGRP ini. Nah, IGRP ini bekerja dengan menemukan informasi routing antar router dalam satu autonomous system number. Nah, langkah kerjanya itu IGRP ini dia menggunakan neighbor discovery. Nah, sebelumnya kita ketahui itu neighbor discovery ini tetangganya ya teman-teman. Setelah itu router IGRP saling mengenali atau membangun agensi. Nah, seperti membangun daftar ya teman-teman, seperti membangun komunikasi ya teman-teman dengan router tertentu sama melalui pesan hello. Nah, kalau kita ingin memulai sesuatu berkomunikasi itu, pembahasan kan kita hai atau halo ya teman-teman. Nah, setelah kita membangun sebuah komunikasi atau agensi itu, maka kita membuat topologi action ya teman-teman. Setelah itu, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi. Nah, berisi semua router yang diketahui. Nah, jadi kalau secara statik itu kita udah membuat topologi harus di menulin satu-satu. Nah, tapi kalau IGRP setelah kita konfigurasi ada router yang baru nih yang mau ke bawah kita itu, dengan keadaan kedua router ini sudah terkonfigurasi IGRP itu, maka kita hanya perlu membangun sebuah kabel gitu. Jadi hanya kabelnya saja. Nah, menghubungkan kabel dan membangun sebuah agensi atau membangun. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi atau menambahkan router di antara router 1 dan router 2 dengan IP jalur. Kita tambahkan IP jalur. Jadi kita tidak usah menambahkan satu-satu lagi untuk sebuah router sebelum-sebelumnya ya teman. Tapi kita hanya cuma satu saja ya teman. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu mereka akan otomatis membaca ya teman-teman, data-data router yang ada pada router 1 ataupun ada di router 2. Jadi sifatnya tadi routing dinamik ini sifatnya itu adalah dia membagikan informasi secara otomatis. Nah, jadi otomatis dia sebarkan ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu route calculation, ada lagi AJR, tapi menggunakan algoritma dual diffusing update algoritma. Algoritma ini menggunakan dual itu untuk memilih rute yang terbaik tanpa adanya routing. Nah, selanjutnya itu routing akan membuat update ya teman. Jadi setelah terhubung ke router 2 itu, routing table itu akan mengupdate lagi ya teman, di mana data yang belum dia punya. Nah, setelah semuanya ada dan komplit itu antara router 1 dan router 2 yang sudah terhubung, jalan terbaik itu di routing table ya teman. Tapi bukan seluruh tabel ya teman-teman, yang dikirimkan ke router tetangga membuat AJRP efisien dia. Setelah keduanya terhubung, setelah keduanya mempunyai routing table yang update, keduanya itu sudah menyimpan data di routing table dan nantinya akan berubah kembali ketika ada updatean lagi, ketika menambahkan router baru lagi baru diupdate lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah konfigurasi AJRP. Ini membuat efisien dibandingkan dengan static routing setelah kita pelajari. Nah, jadi kayak kita hanya perlu menambahkan router IP jalurnya aja, kemudian konfigurasi jaringan aja, setelah itu udah ya teman-teman. Tinggal AJRP itu yang bekerja secara sendiri ya teman. Nah, selanjutnya itu ada beberapa keputusan di dalam AJRP itu ada membuat sebuah komunikasi ya teman-teman atau agensi. Yang pertama itu ada hello, menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Nah, jadi kayak hai ya teman-teman. Nah, setelah itu dia akan mengirimkan update, paket update ini mengirim informasi route baru atau perubahan. Nah, setelah kita kenal itu atau udah berkomunikasi atau ada agensi itu, barulah di sini punya IP 172
itu mereka akan saling bertukar informasi dan akan mengupdate satu sama lain. Dan kalau udah saling update itu menambahkan IP yang memang belum ada di dalam data jaringan routing kabelnya. Nah, maka setelah itu barulah mereka mengupdate itu. Setelah itu ada query menanyakan rute ke rute tetangga. Nah, biasanya kalau kita mengirimkan itu sudah terhubung posisinya, udah punya tabel rute yang komplit, kita tuh mau ke pilihan satu ya teman-teman. Misalnya, nah kita tinggal tanya aja ya teman-teman, halo, apakah IP 172 ini menuju mana ya, seperti itu. Setelah query itu ada reply menjawab query dengan rute yang dimiliki. Nah, misalkan rute satu ini menanyakan IP tersebut, maka rute 2 akan menjawab ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu ACK. ACK itu mengonfirmasi penerima pesan update ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk teori EJRP ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke setup topologi dua router ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan atau mengkonfigurasi bagaimana jaringan EJRP itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua topologi. Untuk satu topologi itu dengan dua router dan dua PC ya teman-teman. Dan di sini juga sudah menentukan IP-nya ya teman-teman. Untuk IP jadi router, dan kita ubah dulu namanya ya teman-teman. Untuk nama PC-nya juga biar gak pusing. Satu, ini untuk R1, ini untuk R2. Nah, dimana di sini untuk IP jalurnya itu kita menggunakan 11.1/30 untuk router 1, dan untuk router 2 itu 11.2/30. Nah, selanjutnya di sini untuk router 1 ada IP-nya itu 100.1/24. Nah, untuk yang ke router 2 itu adalah 120.1/24. Nah, selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasi, langsung aja kita akan mengkonfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal masuk ke router 1 dulu, kemudian tinggal enable aja configure. Nah, lalu kita tinggal hidupkan dulu 0/0 no shutdown. Kita tambahkan IP-nya dulu 100.100.1.1.255. Nah, selanjutnya itu interface G01 ya teman-teman, interface G01, kemudian shutdown, kemudian IP address-nya 11.11.11.1.255.255.255.252. Di sini untuk di router 1 sudah selesai, kemudian router 2 ini tinggal log aja, enable, config. Nah, kemudian masuk ke interface G0C1, no shutdown, kemudian IP address 120, kemudian 255.255.255.0. Kemudian untuk interface G0/0, so yang kedua interface G0/0, nah shutdown dengan IP address 11.11.255.255.255///252. Sini sudah selesai teman konfigurasinya. Selanjutnya kita di PC juga konfigurasi juga. Untuk PC 1 ini 100.255. Selanjutnya di sini 100.100.100.1. Kemudian di PC kedua ya teman-teman. Kemudian 120.120 tinggal masukkan di sini ya teman-teman, 120.120.120.2. Kemudian untuk subnet masknya itu 255.255.0. Untuk default gateway-nya itu 120.120.120.1. Nah, di sini kita udah beres ya teman-teman untuk setup topologinya. Nah, mungkin segitu untuk setup topologi dua router. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi EJRP-nya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi EJRP ya teman-teman. EJRP, untuk konfigurasi EJRP itu pasti sangat berbeda dengan konfigurasi routing statik ya teman-teman. Di dalam EJRP ini router, langsung aja router dan datanya. Di dalam jaringan Cisco ada beberapa ya teman-teman, ada beberapa protokol yang sudah kita jelaskan, ada BGP, EGRP, OSP, RIP ya teman-teman. Nah, BGP ini border gateway protokol ya teman-teman, yang lebih luas. Lalu ada EJRP di sini, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol.
kemudian ada SPF, Open Short Test Pet Price, kemudian ada RP, Routing Informasi Protokol. Nah, di sini kita akan memilih yang IGRP ya, teman-teman. Setelah itu kita IGRP, kemudian kita tanya lagi. Nah, untuk konfigurasi yang IGRP itu dia menggunakan autonomous system number ya, teman-teman. Nah, maka dari itu sebelum kita konfigurasi network yang itu IP yang akan kita daftarkan, itu kita harus konfigurasi dulu terlebih dahulu. Kita akan menggunakan nomor berapa atau disebutnya istilahnya autonomous system atau AES-nya berapa ya, teman-teman. Nah, atau kode nomornya berapa. Nah, di sini kita baru bisa menggunakan range IP antara 100 sampai dengan 60.535. Kita gunakan yang biasa saja, misalnya IGRP 1 aja ya, teman-teman. Lalu di sini kita tinggal nambahkan networknya ya, teman-teman. Gimana networknya itu IP yang ada di router kita ya, teman-teman. Jadi tidak perlu menambahkan IP yang ada pada router tetangga kita ya, teman-teman. Jadi dalam statik itu kan harus menambahkan IP yang lainnya ya, teman-teman. Kita hanya fokus pada router kita sendiri ya, teman-teman. Di sini networknya itu 11.11.11.0, kemudian 100.100.100.0. Nah, selanjutnya di sini kita cek do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. C itu artinya connected, kalau L itu lokal ya, teman-teman. Sini belum terlihat jaringan IGRP ya, teman, karena belum dikonfigurasi di router kedua. Kita konfigurasi di router kedua ya, teman-teman. Kedua router IGRP ini sama satu ya, teman-teman. Networknya itu router IGRP. Nah, networknya itu 11.11.11.0. Nah, kalau kita udah betul membentukkan konfigurasinya, bakal ada konfigurasi seperti ini ya, teman-teman. Network 11 itu gigabit is up ya, teman-teman. Kita masukkan network kedua ya, teman-teman. 120.120.120.0, kita lihat usul IP router. Jadi kita bisa perlihatkan di sini ada D, itu artinya D itu uh, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Untuk D itu AGRP ya, teman-teman. Kita sudah masuk dan udah bisa konfigurasi AGRP ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini udah ada IP 100.0 via tanpa konfigurasi secara manual ya, teman-teman. Jadi cara cek bagaimana kalau cara cek tetangga kita atau neighbor kita, tinggal cek aja di sini do show IP neighbor. Nah, di sini bisa kita lihat neighbor ataupun IP jalurnya itu atau tetangganya sih sudah ada 11.1 gigabitnya itu 0. Lalu di sini ada temnya detail dari informasi dari networknya, teman-teman. Berarti udah ada ya, teman-teman. Untuk selanjutnya sini kita coba cek di router 1. Sini juga udah ada informasinya ya, teman-teman. New agency, kemudian kita do show IP route. Sini pun juga udah ada ya, teman-teman. 120.0. Nah, selanjutnya itu kita coba tes ping untuk kirimkan paket di sini. PC 1 ke PC 2. Kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah successful. Di sini kita coba ulang. Nah, di sini sudah successful ya, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi IGRP. Kemudian kita lanjut ke setup topologi 3 router ya, teman-teman. Di sini, teman-teman, kita tambahkan satu router lagi ya, teman-teman. Begitupun sama PC-nya, teman-teman. Kita akan menambahkan dan menghubungkan kabel di sini ya, teman-teman. Sini kita tunggu dulu PC-nya dulu. Nah, kemudian kita tambahkan untuk kabelnya. Dua ke router 3. Kita ubah dua, kita ubah lagi. Nah, lalu kita tambahkan IP-nya di sini. IP jalurnya itu 12.12.12.30. Kemudian di sini 12.13.12.2/30. Kemudian di sini 140 titik, kemudian di sini 140.140.140.2/124. Nah, di sini udah beres ya, teman-teman. Di sini kita tinggal konfigurasi terlebih dahulu dan menyiapkan dulu loginnya, dan di sini kita menyiapkan IP-nya dulu. Nah, sini kita coba nyalakan atau aktifkan sini ya, teman-teman. Sini no aja, kemudian no aja,
kemudian enable. Nah, lalu di sini ke interface ke slash 0 dulu, kemudian 0 shutdown. Di sini kemudian tambahkan IP address. Addressnya 12.12.11.2 slash 255.255.255.252. Kemudian exit dulu, kemudian interface G0 slash 1, kemudian 0 shutdown dulu, kemudian IP address 140.140.140 titik 1 255.255.255.0. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi di router 2 ya teman-teman, untuk ke yang mengarah ke router nambah konfig interface G0/2 0 shutdown, kemudian IP address 12.13.13.1 255.255.255.252. Jadi sudah beres. Kemudian kita selanjutnya konfigurasi di IP PC 3 ya teman-teman, 140.140.140.2, kemudian ininya 255.0, kemudian sini tambahkan gateway-nya 140.140.140.1. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, mungkin udah beres itu untuk menyiapkan topologinya. Sebelum kita konfigurasi IJMP, kita lihat paper outline dulu ya teman-teman. Di sini papernya itu kita lihat dulu pilot ya teman-teman. Kalau diklik kali juga masih pilot ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk setup topologi 3 router. Kemudian kita konfigurasi static routing ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi 3 routing dynamic HTTP. Nah, di sini kan seperti kita ketahui, kalau kita konfigurasi dynamic itu kita yang informasikan IP kita sendiri ya teman-teman. Jadi kalaupun ada IP route atau router baru di sini, kita hanya cukup memasukkan router router ARP. Jadi di sini kita menambahkan IP jalur dulu terlebih dahulu. Di sini atau nama sistemnya ya teman-teman, IJRP 1, kemudian networknya 12.12.12.0, kemudian networknya kita tambah lagi 140 140 140 140.0. Udah sih, sudah beres ya teman-teman. Meski sudah beres, selanjutnya itu di router 2 ini kita gak perlu konfigurasi apapun ya teman-teman, gak perlu konfigurasi banyak ya teman-teman, hanya router ARP 1 untuk namakan networknya, jalurnya saja ya teman-teman. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, network new agency is out ya teman-teman. Kemudian di sini kita lihat di router 3 also IP route. Teman-teman bisa lihat di sini udah ada 11.11.0, kemudian dynamicnya dan dari IP jalur router 1 dan router 2. Lalu di sini juga udah ada 100.100. Nah, untuk IP router 1 dan ada untuk 120 untuk router 2. Kemudian kita cek also IP ARP net. Nah, sini cuma ada satu ya teman-teman. Kita coba lihat di router 2 karena dia terhubung di dua router ya teman-teman. Dengan dua router dia harusnya memiliki dua network ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada dua ya teman-teman, ya, tetangga yang saling terhubung teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Sudah ada, lalu kita close. Nah, kita coba ping ya teman-teman antara PC 1 ke PC 3. Kita coba lihat dulu. Dari PC 1 ke PC 3 itu successful. Kemudian kita dari PC 2 ke PC 3 successful juga ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah selesai untuk 3 router ini ya teman-teman. Jadi intinya hanya perlu memberikan informasi ke pada router lain ya teman-teman, bukan kita yang mendaftarkan atau memasukkan dari router lain ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi static routing, kemudian setup topologi 4 router ya teman-teman. Nah, di sini untuk memetakan lebih matang lagi tentang pengetahuan atau tentang konfigurasi IGRP. Nah, di sini kita akan membuat 4 router. Kita akan menambahkan satu router lagi, tapi di sini saya sudah menambahkannya ya teman-teman, dan juga sudah menambahkan IP-nya juga ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertama kita akan mengkonfigurasi IP address ya teman-teman. Masukkan IP address. Di sini kita ganti dulu namanya, belum terganti, menjadi router R4. Kita masuk aja. Kemudian interface G0/0 dulu. Kemudian 0 shutdown. Kemudian IP address 13 titik 13 13 13 titik 2 255 titik 255 titik 252. Kemudian exit interface
interface G0C1, dan enter, dia no shutdown. Kemudian IP address-nya 160.160.160.1, kemudian 255.255.255.255.0. Nah, disitu sudah beres ya teman-teman. Selanjutnya konfigurasi di router 3 ya teman-teman. Interface G0/2, no shutdown, IP address-nya 13.13.13.1.255.252. Nah, sini sudah beres. Kita akan coba konfigurasi di PC-nya. 160.160.160.2, kemudian 255. Kemudian ininya defaultnya 160.160.160.1. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, di sini udah beres ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk setup topologi 4 router. Nah, selanjutnya kita lanjut ke setup topologi VLAN dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi VLAN. Di sini bagaimana sih untuk konfigurasi VLAN di jaringan Dynamic Routing AJRP? Sebetulnya itu sama aja ya teman-teman, hanya di sini kita menambahkan VLAN ataupun sub interface. Di sini kita tambahkan switch dulu, dan juga kita tambahkan dua PC aja ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita sambungkan dengan menggunakan sebuah kabel. Kita tambahkan dulu VLAN 10 dengan IP. Dengan IP-nya itu adalah 172.17.16.0/24 ya teman-teman. Kemudian VLAN 10, VLAN 20, 172.19.15.0/24. Nah, selanjutnya itu kita konfigurasi sub interface-nya aja dulu di sini. Kemudian interface G0, interface G0/2, no shutdown. Kemudian interface G0/2 titik 10 encapsulation data ke 10, IP address-nya 172.16.16.0.255.5.0. Sini titik 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Kemudian kita interface G02 titik 20, kemudian enter. Kemudian encapsulation 2020, IP address-nya 116.15.1.255.255.0. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita tambahkan IP DHCP-nya. Pion 10. IP DHCP pool 10. IP DHCP pool pion 10. Pion 10. Kemudian networknya 172.17.16.0, 255.255.255.0, kemudian enter. Dan di power totalnya itu 172.17.16.0 kemudian DNS-nya 888. Nah, selanjutnya itu ini kita exit. Kemudian kita masuk ke IP DHCP. Kemudian IP DHCP full VLAN 20 dengan networknya itu 172.16.15.0.255.255.0. Kemudian defaultnya 172.19.16.1. DNS-nya itu. Nah, di sini sudah beres ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. Baru setelah ini kita akan konfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. VLAN 10 dan VLAN 20 ya teman-teman. VLAN 10 namanya itu VLAN 10. VLAN 10. Nah, untuk VLAN 20 namanya itu VLAN 20. Kemudian
switch. Kita masuk ke interface FA 0/1, kemudian switch port modem, kemudian interface FA 0/2, switch port mau akses, switch akses pilihan 10, switch mau akses, switch switch akses pilihan 10, kemudian interface FA 0/3, kemudian switch mode akses, kemudian switch akses pilihan 20. Nah, udah beres ya teman-teman di sini. Selanjutnya itu kita tunggu sampai menyala. Nah, itu adalah untuk konfigurasi setting IP address untuk VLAN ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi IJNP itu kita akan sambung lagi. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk setup topologi VLAN. Kemudian kita konfigurasi routing ya teman-teman. Kan kita belum konfigurasi IP address ya teman-teman di PC-PC-nya. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi IP address-nya teman-teman. Kita pindahkan ke DHCP. Nah, di sini sudah successful kalau yang PC 6-nya. Nah, di sini sudah successful juga ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya kita tinggal konfigurasi IGRP ya teman-teman. Nah, di sini kita router IGRP 1, kemudian networknya itu 172.17.16.0, lalu selanjutnya itu. Nah, di sini kita coba cek di router 3 ya teman-teman, di show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, udah didaftarkan, di sini udah otomatis ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat di router 1 aja langsung. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman, 172.17 sama 16 ya teman-teman. Ini kita coba tes ping paket ya teman-teman. Di sini kita delete dari PC 1 ke PC 5, kita klik 2 kali, sini successful. Kita coba ping dari PC 2 ke PC 6, successful juga ya teman-teman. Kita coba delete, kita coba ulang. Nah, successful. Sini kita coba dari PC 3 ke PC 5, successful. Kalau dari PC 4 ke PC 6, nah di sini juga udah successful ya teman-teman. Kita coba dari 6 ke 5, successful juga ya teman-teman. Nah, lalu kita udah berhasil dalam membuat jaringan EGRP menggunakan routing dynamic EGRP, teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi routing. Kemudian kita lanjut ke teori OSPF ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menjelaskan teori atau materi tentang OSPF ya, teman-teman. Nah, jadi OSPF itu apa sih? OSPF itu adalah Open Shortest Path First, adalah di mana protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya cost terkecil ya teman-teman. Nah, lalu OSPF ini termasuk dalam jenis EGP ya teman-teman, Interior Gateway Protocol. Nah, dan ini state protocol yang artinya itu setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya. Nah, menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra SPF Shortest Fast First ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu OSPF ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama itu tipe protokolnya itu link state. Nah, lalu algoritmanya itu Dijkstra. Ini lalu ratingnya itu berdasarkan metri atau cost ya teman-teman, berdasarkan bandwidth. Nah, dia itu open standar, jadi tidak hanya untuk router Cisco. Nah, pada video sebelumnya kan pernah menjelaskan ya teman-teman, atau AGRP itu merupakan protokol yang memang diusulkan untuk vendor Cisco ya teman-teman, tidak open standar ya teman-teman. Nah, SPF ini bisa banyak digunakan karena dia itu open standar, jadi dia bisa digabungkan dengan vendor lain itu, entah itu Mikrotik ataupun yang lainnya teman-teman. Nah, lalu konvergensi cepat cepat mendeteksi perubahan jaringan. Nah, setelah itu dia itu mendukung PLSM atau CDR support. Nah, itu mendukung subnet mask variable. Nah, yang terakhir itu autentikasi dapat menggunakan password untuk keamanan. Jadi kalau SPF ini opsional ya teman-teman. Kalau yang terakhir itu bisa pakai password atau enggak. Nah, lalu areanya itu di OSPF ini ada dikenal area ya teman-teman. Dalam konfigurasi dia menggunakan konsep area untuk menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Nah, jadi contohnya itu kayak gini ya teman-teman. Misalnya kita itu punya perusahaan di cabang Bandung. Nah, lalu kita juga perusahaan juga di cabang Jakarta. Nah, bagaimana kita menghubungkan kedua jaringan tersebut, tapi tetap harus membedakan antara jaringan Bandung dan Jakarta, yaitu menggunakan konsep area ini ya, teman-teman. Nah, adapun di sini dua ya, teman-teman, terbagi menjadi dua, yaitu area backbone area ya, teman-teman, area utama, semua area lain harus terhubung ke sini ya, teman-teman.
Nah, jadi area nol atau backbone ini harus dikonfigurasi di semua router, walaupun itu mau router nantinya pakai area 1 atau 2 3 itu harus tetap ada area nolnya ya teman-teman. Karena dia merupakan backbone area atau area utamanya adalah backbone. Nah, lalu adapun area lain non backbone ya teman-teman. Ini tuh area tambahan untuk membagi topologi. Nah, seperti ungkapkan barusan ya teman-teman, ketika kita mempunyai perusahaan di Bandung dan Jakarta, bagaimana caranya kita tetap dapat terhubung tapi kita dapat membedakan antara area Bandung dan Jakarta ya teman-teman. Bisa menggunakan konsep non backbone ini ya teman-teman, menggunakan area 1 dan 2 ya teman-teman. Misalnya Bandung itu kita tempatkan di area 1 semuanya. Nah, lalu Jakarta itu kita gunakan area 2 ya teman-teman untuk pembagian area dalam jaringan OSPF supaya membedakannya ya teman-teman. Tapi kita tetap bisa saling terhubung ya teman-teman. Selagi kita harus terhubung ke area 0 tadi ya teman-teman, backbone tadi ya teman-teman. Area lain atau non backbone ini tuh harus membedakannya aja ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada beberapa istilah, yaitu network discovery. Itu router membentuk hubungan agensi ya teman-teman, seperti membuat komunikasi ya teman-teman, lalu menggunakan paket hello. Sama aja ya teman-teman, sama kayak EGRP. Lalu dia akan menggunakan membangun database action bertukar informasi link state atau LSA. Nah, setelah itu SPF calculation menghitung jalur terbaik. Kemudian yang terakhir ada routing table update. Dia akan menambahkan rute terbaik ke table routingnya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu ada beberapa pesan atau paket di dalam SPF. Seperti yang pertama itu yang barusan hello untuk mendeteksi dan menjaga tetangga network. Kemudian ada DBD itu database deskripsi singkat LSDB. Kemudian ada LSR link state request. Kemudian dia itu meminta informasi LSA tertentu. Nah, ada LSU link state update mengirimkan LSA baru. Ada LSACK acknowledgement konfigurasi penerimaan LSA. Sebetulnya itu untuk pengiriman paket ini hanya hampir sama saja ya teman-teman, dalam hanya berbeda hanya dari beberapa istilah saja teman-teman. Nah, itu mungkin gambaran untuk konsep mengenai teori SPF ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke setup topologi dua router ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah menghapus topologinya dulu ya teman-teman, tapi IP-nya memakai yang ini teman-teman. Sini kita tambahin dulu IP yang 120 itu kehapus itu teman-teman. Kita tambahin dulu di sini 120.120.1.4. Satu lagi 120.1.2/24. Nah, kemudian di sini kita tambahin dulu ya teman-teman. Untuk routernya di sini kita tambahin dulu. Di sini satu, kemudian PC-nya ya teman-teman. Untuk kabelnya ini kita ganti dulu. Nah, sini sudah selesai untuk menyiapkan topologinya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi IP address-nya teman-teman pada router 1 dan juga router 2 ya teman-teman. Di sini kita ke router 1 dulu. Udah ya. Bentar ya teman-teman. No, kemudian enable. Kemudian interface G0C1, interface G0C1 shortdown. Kemudian kita tambahkan IP address-nya 11.11.11.1.255 di 255.252. Nah, kemudian masuk ke interface G0 shutdown. Kemudian tambahkan IP address 100 255.255.255.0. Nah, di sini udah beres ya teman. Selanjutnya kita konfigurasi di router kedua. Lalu interface G0/0 kita tambahkan shutdown dulu, kemudian IP address-nya titik 2 255.255.255.252. Kemudian interface G0/1 0 shutdown, IP address 120 1.255.255.0. Nah, di sini sudah beres ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal konfigurasi IP address di PC-nya ya teman-teman.
100.100.2, kemudian ininya 255.255, dan gateway-nya itu 100.100.100.1, udah. Kemudian divisi 2 120.120.120.2, kemudian gateway-nya 255.255, 120.120.2, kemudian 255.255, kemudian ininya 121, udah. Nah, ini udah beres ya teman-teman dalam menyiapkan topologinya. Nah, mungkin segitu untuk setup topologi dua router. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi routing OSPF ya teman-teman. Dari sini kita masuk aja di sini ya teman-teman. Exit dulu, kemudian router OSPF, kemudian di sini tanya-tanya dulu ya teman-teman. OSPF tanda tanya. Nah, ada. Nah, jika di dalam sebuah jaringan IGFP itu kita menggunakan yang namanya autonomous system number. Kalau di router OSPF itu kita menggunakan yang namanya process ID ya teman-teman. Sebetulnya itu sama aja ya teman-teman. Adalah sebuah kode nomor yang akan kita nanti gunakan untuk konfigurasi. Nah, jadi di sini range-nya adalah dari 1 sampai 6.535 ya teman-teman. Kita konfigurasi saja di sini misalnya 2 aja ya teman-teman, atau 10 ya teman-teman misalnya. Lalu di sini kita tinggal menambahkan networknya. Tapi kan agak berbeda ya teman-teman kalau di sini networknya. Sepertinya contohnya itu seperti ini, kita menambahkan network baru. Lalu kita di sini kalau di dalam IGRP kan hanya cukup sampai sini ya teman-teman. Kalau di dalam, kalau misalnya kita tanda tanya di sini kita harus memasukkan OSPF will call bytes ya teman-teman. Nah, mungkin itu kebaikan dari saat netmask ya teman-teman. Lalu bagaimana cara penghitungannya dari wildcard bytes ini? Sebenarnya itu cukup mudah ya teman-teman untuk wildcard ini. Wildcard bits ini itu saat netmasknya itu kan yang kita ketahui adalah 255 255 255 titik 255 misalnya. Nah, 255 ini dikurangi saat netmask yang kita gunakan ya teman-teman. Karena kan di sini pada IP network yang kita menggunakan SAS30, maka di sini berarti kurangi dengan 255 kemudian 255 dikurangi 252 ya teman-teman. Nah, tinggal dikurangi aja ya teman-teman. 255 kan pasti 0 ya teman-teman. Nah, yang terakhir juga 255 dikurangi 2 berapa ya teman-teman? Hasilnya itu 3 ya teman-teman. 5 kurang 2 itu 3 ya teman-teman. Jadi bilangan itu jadi 0,003 ya teman-teman. 0.0.0.0.3 ya teman-teman. Nah, mungkin untuk 255 itu kita balikin aja jadi 0. Kalau 0 kembalikan jadi 255 ya teman-teman gitu. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi ya teman-teman. Di sini hasilnya itu kan barusan 0.0.0.3 ya teman-teman. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, kalau di ASP ini kan menggunakan konsep area ya teman-teman, dimana area 0 merupakan dia area backbone-nya ya teman-teman, area 0 aja sini. Lalu setelah itu kita masukkan network yang kedua. Jadi kalau misalnya di ASP ini adalah agak kompleks ya teman-teman konfigurasinya, tidak sesimpel yang ada di jaringan IGRP. Lalu seperti yang baru saja saya jelaskan, gambarnya networknya itu 255, jadi jadikan 0 ya teman-teman. Kalau 0 itu jadikan 255 ya teman-teman. Nah, areanya itu adalah area 0 ya teman-teman. Nah, ini udah beres ya teman-teman. Oh, salah. Oh, di sini. Area 0. Nah, selanjutnya itu kita di router 2 ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal enable aja config terminal. Nah, di sini sama aja ya teman-teman. Router OSPF 2 ya teman-teman. Oh, di sini kita tanda tanya dulu. Nah, untuk jaringan OSPF itu gak apa-apa, beda ya teman-teman untuk bangun agensi seperti IGRP, tapi dia hanya untuk seperti kode namanya saja teman-teman. Kalau tadi kan kita menggunakan port ID-nya itu 10. Nah, misalnya 10, kemudian di sini kita akan menggunakannya 100 ya teman-teman. Itu tidak masalah ya teman-teman. Networknya itu 11.11.11.0.0.0.3 ya teman-teman. Kemudian area 0 kemudian untuk yang 100-nya network dari 120.120.120.0.0.0.0.255 area 0. Nah, di sini kemudian kita cek ya teman-teman, doso IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Oh, nah, ini apa? Nah, ini bisa kita lihat di sini itu SPF ya teman-teman.
Nah, oh ya, itu ada SPF. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil, teman-teman. Yang 100-nya itu sudah ada ya, teman-teman. Kita coba lihat di tabel routing di router satu ini. Dorsal IP route. Nah, di sini juga udah ada ya, teman-teman, 120. Di sini kita coba ping ya, teman-teman, antara. Jadi kita coba ping ya, teman-teman, antara PC. Kita klik 2 kali di sini, berarti kita di sini sudah successful ya, teman-teman. Sini kita coba lagi. Nah, successful ya, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk proses ID ini itu boleh beda ya, teman-teman. Proses ID ini boleh beda ya, teman-teman. Jadi tidak bergantung pada proses ID ya, teman-teman. Itu hanya merupakan kode number aja ya, teman-teman. Kalau setelah itu yang kedua network. Di dalam konfigurasi network itu dalam ASBF itu kita harus menggunakan yang namanya itu wchat mask. Wchat mask itu kebalikan dari subnet mask ya, teman-teman. Dengan penghitungannya tadi 255.255.255 itu dikurangi atau total subnet mask dengan subnet mask yang kita gunakan ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu area, teman, areanya itu harus sama ya, teman-teman. Kalau misalnya area backbone itu berarti areanya 0 ya, teman-teman. Jadi kalau area satu ya area satu aja ya, teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi routing SPA. Kemudian kita setup lagi 3 router ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjutkan konfigurasi, kita akan menambahkan 1 router ya, teman-teman. Di sini mungkin. Kemudian kita PC-nya kita tambahin juga ya, teman-teman. Di sini kita akan menambahkan jaringan ya, teman-teman. Kalau teman-teman dari awal konfigurasi AJAP udah paham, pasti aspek pun juga bakal mengerti ya, teman-teman. Alurnya itu kan udah memahami ya, teman-teman. Udah dipahami. Kalau teman-teman di dalam konfigurasi static routingnya itu udah paham, udah ngerti logikanya, udah paham. Nah, dalam jaringan dynamic routing pun juga udah bisa ya, teman-teman. Udah mengerti ya, teman-teman, tentang SPIP ataupun IGRP. Nah, di sini kita menambahkan IP ya, teman-teman, seperti biasa. Kita tambahin IP itu sama ya, teman-teman, seperti IGRP. Di sini sudah. Tapi konfigurasinya tetap beda ya, teman-teman. Kita oh, di sini. Kan yang ini ya, teman-teman. Yang 140 itu udah hilang. Tambahin aja. Sini kita ganti dulu. 140, 140. Nah, di sini kita masuk aja kita ganti dulu namanya ya, teman-teman, biar ke pusing. Router 3. Kita masuk ke CLI, nah aja, kemudian enable terminal. Kemudian interface G0 0 0 dan kemudian kita tambahkan IP address 12 13 13 titik 2 252 255 titik 255 titik 255 titik 252. Kemudian kita tambahkan interface G0C1 no shutdown juga, kemudian IP addressnya 140 titik 1 255 titik 25 titik 0. Nah, di sini sudah ya, teman-teman. Selanjutnya di router kedua, enable config interface G0/2 no shutdown IP address 12 titik 1 2 255 titik 25 titik 252. Nah, di sini sudah. Lalu selanjutnya kita tinggal konfigurasi IP aja di PC-nya ya, teman-teman. 140.140.1.2 kemudian 140.140.1. Nah, di sini kita udah beres ya, teman-teman, konfigurasi IP address-nya, teman-teman. Udah beres ya, teman-teman, untuk nah mungkin itu untuk setup topologi 3 routernya. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi routingnya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi SPF di router ketiga, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan konfigurasi router OS of SPE. Tadi kan 10 100, di sini kita pakai yang 1000 aja ya, teman-teman. Kemudian network, tadi kan networknya itu 12.12.12.0 areanya itu 0. Nah, di sini baru network 140.140.140.0.0.0.0 area. Nah, untuk di selanjutnya itu kita di router kedua ya, teman. Kita ke router kedua. Router SPF 100. Kemudian kita tambahkan network dari 12.12.0.0.0.3 area 0. Dari sini hasilnya udah ada ya, teman-teman. Doso IP route. Dari sini kita bisa lihat di sini untuk SPF itu udah ada ya, teman-teman. 100.100.0 udah ada. Kita coba lihat di router 3 ya, teman-teman. Doso IP route. Nah, di sini udah ada ya, teman-teman, 100 100 sama 140 ya, teman-teman.
Kemudian kita coba lihat di sini lagi. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman 140. Tadi belum ada ya teman-teman karena mungkin masih proses ya teman-teman, masih loading. Nah, di sini udah ada ya teman-teman. Kita udah cek ada. Nah, di sini di router 1 kita coba cek router 1 ya teman-teman. Enable terminal. Kita cek doso IP route. Nah, di sini udah ada 140, 120 dan yang lainnya juga udah ada ya teman-teman. Terus selanjutnya kita akan selanjutnya di sini kita akan coba koneksi ya teman-teman antara PC 2 dan 3 ya teman-teman. Itu udah successful ya teman-teman, jadi kita delete dulu. Kemudian dari PC 1 ke PC 3 udah successful ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi routing. Kemudian kita setup topologi VLAN ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi VLAN ya teman-teman, di sini ya teman-teman, di jaringan OSPF. Nah, sama seperti konfigurasi-konfigurasi sebelumnya. Nah, untuk VLAN itu juga kita hanya mau ini saja ya teman-teman. Tapi di sini kita nggak apa-apa, kita coba gimana sih kalau di dalam router kita itu memiliki sebuah VLAN ya teman-teman. Jadi kita tambahkan aja IP address dari si VLAN ini. Teman-teman kalau misalnya mau coba itu jadi kita akan konfigurasi VLAN-nya dulu ya teman-teman. Enable konfigurasi. Kemudian di sini VLAN 4 aja. VLAN 4, kemudian untuk 5 nya kita kasih nama VLAN. Nah, kita masukkan konfigurasi terang ya teman-teman. Interface FA 0C1 switch mode terang. Kemudian yang terakhir interface FA 0/2 switch port mode akses. Kemudian switch akses VLAN 4. Kemudian interface FA 0/3 switch port akses switch akses VLAN 5. Nah, udah beres. Kemudian kita konfigurasi sub interface di router keempat ini ya teman-teman. Kemudian exit interface G0/2 no shutdown. Kemudian interface G0/2.4 encapsulation.4. Kemudian IP kita tambahkan aja 192.168.1.1.255.25.25.0. Nah, lalu kita exit. Kemudian interface G0/2.5 encapsulation.5. Kemudian IP address-nya 192.168.2.1.255.25.25.0. Udah. Nah, di sini kita tinggal konfigurasi di PC 5 ya, teman-teman. IP address saja secara manual ya, teman-teman. 92.168.1.1.2. Lalu di sininya 192.168.1.1. Kemudian di 92.168.1.2.2. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.2.1. Nah, untuk konfigurasi persiapan topologinya sudah beres ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi routing ya teman-teman. Jadi kita akan mengkonfigurasi IP routing SPF di router terakhir yaitu router keempat. Kita hanya menambahkan sebuah VLAN ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ke router SPF 1 yaitu. Kemudian kita networknya 192.168.0.0.0.0.0.25 area 0. Kemudian selanjutnya 2.0 enter. Nah, di sini udah ya teman-teman, kita coba kemudian di sini kita coba ping ya teman-teman. Dari PC 4 ke PC 6 successful. Kita coba dari PC 4 ke PC 5.
Kita klik 2 kali juga successful ya teman-teman. Nah mungkin segitu untuk konfigurasi routing. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi OSPF multi area ya teman-teman. Nah, bagaimana sih jadi OSPF multi area ini? Pembagian seperti kita ketahui routing dynamic OSPF ini menggunakan konsep area. Nah, di mana multi area ini adalah sebuah proses pembagian area ya teman-teman, dari jaringan OSPF yang sangat besar untuk dibagikan ke beberapa area yang lebih kecil. Nah, tapi kan teman-teman, kita kan walaupun kita berada misalnya ada di area 1 2 3, kita harus tetap terhubung dengan area network atau area. Nah, di sini kita akan contohkan ya teman-teman. Misalnya di sini menggunakan area 0 dan area 1 ya teman-teman. Di sini kita area 1. Ini area 1. Satu, kemudian di sini tuh. Nah, jadi nanti area router 3 ini adalah router yang menengahi atau menghubungkan antara komunikasi dari area 0 dan juga area 1 ya teman-teman. Selanjutnya itu bagaimana ya teman-teman? Nah, kita itu tidak akan mengubah konfigurasi apapun di router 1 dan router 2 itu, tapi kita akan mengubah konfigurasi di router 3 dan router 4 ya teman-teman. Di sini contohnya itu kita akan mengubah ya teman-teman. Kita bisa lihat ya teman-teman, kalau misalnya router 3 ini 1313 ini merupakan IP jalur atau IP route ya teman-teman, dia mengarah ke area 1, maka kita akan ganti terlebih dahulu ya teman-teman konfigurasinya. Nah, kemudian kita masuk dulu ke router SPF 1000 ya teman-teman. Setelah itu kita no network 13.13.13.0.0.0.3 area 0. Nah, seperti ini udah ada ya teman-teman, langsung ada. Nah, proses. Nah, kemudian kita akan konfigurasi lagi, tapi kita menggunakan areanya 1 ya teman-teman. Di sini kita nanya kita hapus. Nah, enter. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi yang di sini ya teman-teman, daripada kita capek menghapus satu-satu IP di sini ya teman-teman. Ini di sini kita hapus aja teman-teman. Nah, di sini langsung aja no router SPF 10.000 ya teman-teman. Jadi yang SPF yang ada di sini tuh bakal akan kita hapus ya teman-teman. Nah, kemudian show IP route. Nah, di sini sudah tidak ada apapun ya teman-teman. Dan baru kita masukkan konfigurasi baru ya teman-teman. Router SPF 1. Jangan 1 ya teman-teman, kita 11 aja. Networknya itu adalah 13.13.13.0.2.0.0.3 area 1. Nah, saat itu kemudian network 160.160.160.0.0.000.255 area 1. Setelah itu kita IP LAN-nya yaitu 192.168.1.0.255 area 1. Kemudian yang terakhir 2.0. Nah, di sini sudah beres. Di sini kita coba cek so IP route. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udah ada langsung ya teman-teman, udah langsung terhubung. OIA ini bisa kita cek di sini. Nah, IA ini OSPF inter area. Nah, kalau misalnya di IP router teman-teman sudah ada kode seperti ini, berarti tandanya IA itu konfigurasi kita sudah berhasil, teman-teman, udah inter area. OSPF itu udah berjalan di router kita. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada kode baru ya teman-teman di router 1. Kita coba lihat. Nah, so IP route. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman OIA, dimana kita lihat di sini udah ada kan. Kalau tadi sebelumnya itu kan, sebelum kita konfigurasi inter area itu multi area itu gini, kita hanya mendapatkan kode O-nya aja kan ya teman-teman. Ketika kita sudah menjalankan inter area, di sini bakal ada kode baru yaitu OIA. Nah, kita coba cek router 2 ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah ada OIA ya teman-teman, berarti artinya sudah berhasil dalam mengaktifkan OSP area ya teman-teman. Nah, itu selanjutnya kita coba cek exit show IP route. Untuk di router 3 bisa lihat di sini untuk pertengahan. Kenapa dia tidak ada OIA? Karena di sini dia merupakan pertemuan atau router yang digunakan untuk menghubungkan antara router 0 dan juga menghubungkan router 1 dan juga router. Ini pertemuan atau router yang digunakan untuk menghubungkan antara router 1 dengan router
dua, router 0 sama router 1 gitu, atau pertemuan atau router yang digunakan untuk menghubungkan antara router 0 dan juga router 1 atau OSPF area 0 dan juga area 1 OSPF area 1. Jadi dia memang akan menganggap keduanya itu sama ya teman, dari satu area ya teman. Jadi hanya di area 0 saja. Nah, maka dari itu kalau router kita itu kita di pertengahan seperti ini, pastinya itu tidak akan ada ya. Karena kan tadi router ini menganggap keduanya itu dalam satu area yang sama. Nah, gitu ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF multi area cukup mudah ya teman-teman untuk mengatasinya. Jadi kenapa multi area ini sangat difungsikan, karena kalau seperti penjelasan sebelumnya itu kan di OSPF itu ada yang namanya link set database. Itu ketika kita hanya mengkonfigurasi satu OSPF itu kita hanya satu area ya teman-teman, misalnya, maka semua beban ataupun semua tentang itu beban ataupun bandwidth dan yang lain itu akan lebih besar ya teman-teman. Ada CP-nya juga akan lebih berat jika kita hanya mempunyai satu area. Nah, fungsinya untuk pembagian area ini adalah untuk membagi atau meningkatkan beban tersebut ya teman-teman, supaya kita lebih efisien dan juga lebih cepat dalam pengiriman paketnya ya teman-teman. Gitu mungkin kita coba kirim paket teman antara PC 1 sama PC 4. Di sini progress kita klik 2 kali itu udah successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 6. Nah, itu udah successful. Kita coba dari yang terakhir dari PC 3 ke PC 4. Di sini juga udah successful, berarti itu artinya kita sudah berhasil dalam mengkonfigurasi OSPF. Nah, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu teori dynamic routing BGP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas BGP ya teman-teman, sedikit teori. Nah, berbeda dengan ASPF dan juga IGRP, kalau misalnya ASPF dan IGRP itu masuk ke dalam jaringan IGP ataupun internet atau maaf internal gateway protokol, maka BGP ini termasuk ke dalam IGP ya teman-teman. Nah, itu internet Internal Gateway Protocol itu. Nah, di mana BGP ini kepanjangan singkatan dari Border Gateway Protocol. Nah, merupakan protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar. Nah, antar autonomous system atau AS. Nah, seperti yang kita ketahui pada sebelumnya, itu di dalam routing dynamic routing itu terdapat dua jenis. Ada di dalam routing dynamic itu terbagi dua jenis, yaitu ada BGP dan EGP, teman-teman. Kalau ada EGP. Nah, seperti yang kita ketahui pada sebelumnya, itu di dalam routing dynamic itu terbagi dua jenis, ada EGP, ada EGP. Nah, kalau EGP itu sifatnya itu karakteristiknya itu udah kompleks ya teman-teman, udah terbagi digunakan untuk jaringan yang berskalanya itu yang besar ya teman-teman. Nah, lalu BGP ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan ISP atau antar negara di internet ya teman-teman. Nah, BGP ini sangat berbeda dengan IGRP dan ISP karena di BGP ini akan menentukan rute terbaik antara AS autonomous system, lalu memastikan stabilitas dan efisien routing di internet global, kemudian mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP. Kemudian, jadi kalau BGP ini udah, kalau berbicara tentang BGP itu, dia udah ngomongnya tentang ISP atau internet service protocol ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu ada perbedaannya sangat besar, itu kalau BGP ini mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak ya teman-teman. Nah, kenapa BGP ini bisa disebut sebagai masuk ke dalam IGP? BGP ini dia mendukung kebijakan routing policy atau dia berdasarkan aturan bisnis. Jadi nantinya itu akan ada beberapa aturan yang kita gunakan sendiri ya teman, di dalam jaringan BGP ya teman. Beda halnya ketika dengan SP ataupun IGP, itu hanya konfigurasinya seperti itu, tapi BGP ini dia tidak, bukan hanya tentang jaraknya, tapi ada beberapa aturan bisnis yang dia terapkan ya teman. Jadi dia mendukung kebijakan routing. Nah, BGP ini juga ada dua ya teman. Yang pertama itu ada eBGP atau external BGP antar AS yang berbeda. Ada yang kedua, dia memiliki eBGP ya teman-teman, internal BGP antar router dalam AS yang sama. Nah, jadi dia bisa dikonfigurasikan, diterapkan, diimplementasikan dalam autonomous system yang berbeda ataupun dalam yang sama ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk teori dynamic routing BGP. Kemudian kita lanjut ke penjelasan autonomous system. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep dari AS atau autonomous system. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai full materi ataupun teori dari BGP. Itu sekarang kita akan bahas mengenai AS ya teman-teman. Teman-teman pada video awal tentang dynamic routing, teman-teman pasti pernah mendengar istilah ada AS ataupun autonomous system. Jadi yang membedakan EGP dengan EGP yaitu jenis dari dynamic routing ini, kalau EGP itu dia mengkonfigurasi yang AS-nya itu satu area ya teman-teman, masih satu network ya teman-teman, masih satu jaringan ya teman-teman, masih internet yang sama ya teman-teman. Kalau EGP itu dia menggabungkan beberapa autonomous system ya teman-teman. Jadi di EGP itu dia ada apa, hanya satu protokol ya teman-teman. Sini kita tulis. Nah, di EGP itu ada apa? Hanya ada satu protokol, yaitu apa, BGP ya teman-teman.
Nah, kita sudah jelaskan kalau di IGP itu ada ASPF dan EGRP. Sekarang kita akan, nah di sini kita sudah jelaskan ya teman-teman, IGP itu ada ASPF dan EGRP ya teman-teman. Dan sekarang kita akan bahas itu apa AS itu apa. Nah, jadi AS itu adalah autonomous system di mana merupakan di mana pengodean nomor. Jadi misalnya di sini teman-teman di dalam suatu perusahaan, misalnya kita sebut aja di sini misalnya kita sebut Instagram, pasti memiliki banyak router ya teman-teman. Karena kan cabangnya itu banyak ya teman, dia pasti memiliki 100 router ya teman-teman. Dan di Instagram ini memiliki autonomous sistemnya misalnya itu 10 ya teman-teman. Makanya itu random ya teman-teman, seperti sebuah kode ya teman-teman. Nah, contohkan aja misalnya 10 ini misalnya IG, lalu selanjutnya itu ada lagi dari misalnya itu Meta AI atau uh, ini misalkan yang satu ini misalnya dari TikTok ya teman-teman. Pasti TikTok juga memiliki banyak router, misalnya ada 200 lebih ya teman-teman, lebih dari IG. Autonomous TikTok itu adalah 30 ya teman-teman. Misalnya adalah 30. Kita tulis di sini 30. Nah, jadi autonomous system itu singkatnya atau intinya seperti pengkodean ya teman dalam suatu jaringan. Nah, lalu yang terakhir ada misalnya vendor dari Cisco ya teman. Cisco memiliki misalnya 1000 router ya teman. Dia menggunakan Cisco ini dengan AS 500 misalnya ya teman. Autonomous system itu 500. Nah, Instagram dan TikTok ini ingin berlangganan ya teman ke internet yang dimiliki oleh Cisco. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menggabungkan autonomous, lalu TikTok dan Instagram ini ingin saling terhubung ya teman-teman dengan Cisco. Lalu bagaimana mereka bertiga itu, tiga jaringan ke autonomous berbeda ini terhubung. Kita ketahui kita belajar IGP itu berada dalam satu autonomous system ya teman-teman, atau berada dalam satu jaringan yang sama ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menggabungkan autonomous system dari vendor-vendor jaringan yang berbeda, yaitu caranya dengan BGP ya teman-teman. Nah, jadi intinya autonomous system ini seperti pengkodean pada sebuah vendor ataupun jaringan perusahaan, di mana kode ini biasanya autonomous system ini digunakan untuk keperluan konfigurasi jaringan ya teman-teman. Entah itu kita akan konfigurasi BGP ataupun, nah biasanya kita pakai autonomous system ya teman-teman. Nah, kalau misalnya hanya di dalam satu jaringan, kalau autonomous systemnya sama, misalnya router Cisco 1 ingin terhubung ke Cisco 1, 2, 3, 4 sampai misalnya sampai 100, itu maka dia tetap berada dalam satu AS ataupun autonomous system karena dia masih satu jaringan network ataupun satu vendor yang sama ya teman. Pasti autonomous systemnya pun pasti akan sama ya teman. Nah, di sini Cisco hanya perlu memerlukan konfigurasi IGP ya teman. Bedanya hanya kita di sini Cisco itu ingin bergabung ke TikTok dengan Instagram pasti memiliki autonomous system yang berbeda, maka dia akan menggunakan yang namanya BGP ya teman. Sebenarnya bisa kita lihat ada satu website ya teman-teman. Nah, ini adalah suatu, di sini kita lihat website yang dia mengidentifikasi AS ya teman-teman, ada autonomous system. AS ini adalah kepanjangan dari autonomous system. Ini ada beberapa autonomous system dari jaringan ataupun PT atau provider yang berbeda ya teman-teman. Ada ya dari Telkom, ada internet ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika teman-teman bisa lihat di sini BGP toolkit. Ya teman-teman bisa dilihat di sini ya teman-teman. ISP yang kita gunakan itu dari mana? Yaitu ini adalah IP-nya ya teman-teman. Ini AS autonomous systemnya itu kita memiliki AS 23693 ya teman-teman. Itu dari PT Telekomunikasi Seluler ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini adalah contoh dari konsep autonomous system ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk penjelasan autonomous. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi BGP ya teman-teman. Lanjut, kemudian kita akan mengkonfigurasi BGP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas konfigurasi BGP ya teman-teman. Nah, seperti kemarin kita seperti video sebelumnya kan kita sudah ketahui ada di sini router A dan di sini router B, dan dari dua autonomous yang berbeda ya teman-teman. Nah, jadi intinya teman-teman kalau masih yang bingung, autonomous system itu adalah suatu kode perusahaan besar di mana AS itu digunakan untuk kita mendaftarkan atau jaringan kita dengan jaringan luar. Nah, beda ya teman-teman untuk SPF, SCPF, EGRP atau ISS itu merupakan konfigurasi dynamic routing. Dia itu hanya berskalanya itu dari kecil ke sedang. Nah, sedangkan kalau BGP ini dia udah di levelnya itu di besar dan besar banget ya teman-teman, udah global. Nah, jadi kita kalau bisa cara tentang BGP itu kita itu berbicara tentang autonomous systemnya. Ada 100 router, ada 500 router tergantung dengan autonomousnya ya teman-teman.
autonomous system yang ada pada vendor dengan perusahaan gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya ASBF dan AJRB itu kita masih membahas. Nah kalau misalnya di sini kita ini perusahaan satu punya kita dan kita punya cabang di perusahaan lain, itu masih sama ya teman-teman, masih dalam satu vendor atau satu perusahaan yang sama. Pastinya dia itu masih dibagikan memiliki autonomous system yang sama. Nah maka dari itu kita bisa menggunakan OSPF ataupun IJRB atau ISIS. Nah kalau chip itu udah betul-betul autonomous system dari untuk perusahaan betul yang berbeda itu. Nah sekarang kita langsung aja teman-teman buat topologinya, persiapan topologinya. Di sini kita gunakan 10.10.10.10.1/30. Kemudian di sini 10.10.10.2/2/30. Kemudian yang ke bawahnya itu 172.172.17.1/24. Kalau di sini 172.172.16.1/24. Nah, seperti ini. Sini kita memiliki dua router dan juga dua PC. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi IP address-nya ya teman-teman terlebih dahulu. Seperti biasa. Interface G0C1 no shutdown IP address 10.10.10.1.255.255.252. Kemudian interface G0 no C0 no shutdown, lalu IP address 172.172.17.1.255.255.255.255.0, kemudian enter. Kemudian kita konfigurasi di router kedua ya teman-teman. Kemudian IP address 10.10.10.2.255.255.255.52. Kemudian interface G0C1 no shutdown, IP address 172.172.16.1.255.255.255.0. Nah, di sini sudah beres. Kemudian kita konfigurasi di PC-nya, teman-teman. 172.172.17.2.255. Kemudian 172.172.17.1. Kemudian di PC 1 172.172.116.2.255 172.172.16.1. Nah, mungkin ini udah untuk persiapan topologinya. Nah, kita lanjut ke Nah, di sini kita lanjutkan untuk konfigurasinya ya, teman-teman. Sini kita masuk ke konfigurasinya ya, teman-teman. Kemudian router, BGP, tanda tanya. Kita akan menggunakan autonomous systemnya itu di sini kita kasih dulu ya, teman-teman. 22. Di sini AS-nya itu adalah AS-nya itu 23. Sama dengan aja ya. Biar gak pusing. 23 kalau ini AS 22 dan AS di router 2 itu. Nah, untuk autonomous systemnya itu di sini kita tambahkan ya, teman-teman. Yaitu 22 untuk BGP di sini. Nah, setelah itu kita coba cek. Kita tidak menambahkan network langsung ya, teman-teman. Kalau di SPF itu kan ya, pakai networknya, teman-teman. Tapi di sini kita pakai atau konfigurasi neighbornya dulu ya, teman-teman. Neighbornya itu adalah IP tetangganya atau router di sininya ya, teman-teman. 10.10.2. Nah, kemudian sini kita menggunakan remote AS ya, teman-teman. Remote 23. Kita akan meremote atau menghubungkan autonomous system 22 sama 23. Nah, di sini kita 23, kemudian enter. Barulah di sini kita menambahkan networknya, teman-teman. Networknya itu 10.10.10.10.0. Nah, kemudian di sini kita tambahkan maxnya ya, teman-teman. Kalau di dalam EJRP kan itu kita tidak menggunakan subnet mas. Kalau SPF itu kita memakai wildcard. Kalau di sini kita pakainya subnet mas saja ya, teman-teman. Bentar. Sini harus pakai maxnya ya, mas. Nah, kemudian networknya 172.172.172.117.0.
dengan max-nya itu 255.255.25.0. Nah, di sini udah beres ya teman-teman, tinggal dikonfigurasi di router ke satu ini. Di sini kita exit, kemudian router BGP di sininya 23, kita masukkan networknya adalah 10.10.10.1 kan, remote AS 22. Nah, kalau kita sudah benar-benar di sini bakal ada informasi ya teman-teman, BGP Exchange Network App ya teman-teman. Kita lanjut aja. Sini 10.10.10.0, max-nya itu 255. Nah, lalu network yang kedua 172.172.16.0, max-nya itu 255.255.0. Max-nya kan kurang 252. Kita cek do show IP route. Di sini ada B itu BGP ya teman-teman. Nah, berarti kita tandanya udah berhasil membangun sebuah jaringan BGP ya teman-teman. Kita coba do show IP BGP. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman. Sekarang kita coba kirimkan sebuah pesan ya teman-teman. PC0 ke PC1. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Nah, mungkin segitu untuk konfigurasi BGP. Kemudian kita lanjut ke topologi BGP 3 router ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah router ya teman-teman. Sini kita tambahkan. Kita tetap masih tetap konfigurasi BGP ya teman-teman. Tapi di sini kita akan menambahkan sebuah router. Jadi ibaratkan kita memiliki tiga network yang berbeda, misalkan ini dari Instagram, ini dari Facebook, ini dari TikTok ya teman-teman. Nah, pastinya setiap vendor dia memiliki AS atau sistem yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung aja ya teman-teman menghubungkan kabelnya. Pastinya teman-teman kalau nanti kalau menjadi network engineer itu ini akan sangat digunakan ya teman-teman dalam perusahaan ataupun tempat teman-teman tinggal. Begitupun ISPS. Kalau IGRP itu sangat jarang ya teman-teman. Kalau misalnya untuk perusahaan yang menengah itu jarang menggunakan router ya teman-teman. Misalnya menggunakan mikrotik ya teman-teman, router Cisco ya teman-teman. Kebanyakannya itu menggunakan OSPF dan ISS itu ya teman-teman. Sini karena kedua dynamic routing dan BGP ini open standar ya teman-teman, jadi tidak dikhususkan untuk vendor Cisco. Nah, di sini kita belum menentukan IP ya teman-teman. 11.11.11.1/30. 1/30. Nah, di sininya kita pindahin dulu teman-teman. Nah, kemudian lalu di sininya itu kita tambahkan misalnya itu 172.172.15.1/24. Nah, di sini kita tinggal konfigurasi IP address saja dimulai dari PC2 dulu. Interface G0.1 IP address 172.172.15.1, kemudian 255.5.5.5.0, exit, kemudian interface G0/2, no shutdown, kemudian IP address-nya 11.11.11.1.2, 255.255.255.252. Oh, sorry, salah. Exit dulu. Nah, di sini dulu ya teman-teman. Coba config terminal, interface G0/2, kemudian no shutdown, IP address 11.11.11.1, maaf, 255.255.252. Kemudian untuk di sininya interface G0/0, IP address-nya 11.11.11.1.255.255.255.255.252. Nah, udah di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita konfigurasi pada PC ya teman-teman. Oh, mungkin isinya belum dinasut dulu. Oh iya, shutdown sininya. Oh iya, belum isinya. No shutdown. Nah, kemudian di sini 172.172.15.2, 255 172.172.15.2.
255 172.172.15.2 titik 1 ya teman-teman. Nah sini udah ya teman-teman, hanya mengkonfigurasi itu aja ya teman-teman untuk menyiapkan topologinya 3 router ini ya teman-teman. AS-nya di sini belum kita sertakan ya teman-teman. AS-nya itu di sini AS-nya itu sama dengan 24 ya teman-teman. Nah, mungkin segitu ya teman-teman untuk topologi BGP 3 router. Kemudian kita ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi BGP 3 router ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi BGP, di mana kita akan mengkonfigurasi langsung aja di sini ya teman-teman. Nah, seperti teman-teman ketahui di sini kita udah bisa router BGP ya teman-teman. Kita menggunakan autonomous system itu 24 ya teman-teman. Selanjutnya itu ada memasukkan netboardnya itu berarti 11.11.11.11.1 remote AS-nya itu kita ke 23. Lalu kita mengupdate networknya ya teman-teman. 11.11.11.0 masnya itu 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita ke IP-nya ya teman-teman. Nah, 172.172.15.0 masnya itu 255.355.255.0. Lalu di sini di router 1 itu kita enter enable config terminal router BGP-nya. BGP-nya itu 23, kemudian netboard-nya itu 11, remote AS-nya 24. Nah, di sini udah up ya teman-teman, baru kita tambahkan 11 255.255.255.52. Di sini salah masnya ya teman-teman, kita ubah dulu untuk yang nah ini 252. Nah, udah. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Di sini kita nolain dulu buat yang tadinya. No. Nah, ini no network. Nah, sini kita coba cek tuh show IP route. Di sini udah ada 2 BGP ya teman-teman, ada 172.16, ada 17 ya teman-teman. Jadi sudah ada 2 BGP ya teman-teman. Kita coba cek di router 1 ini. Kita coba IP route show IP route. Nah, di sini juga udah ada ya teman-teman. Nah, yang terakhir di router 0 ini. Anggap aja ini router 1, ini router 2, ini router 3 teman-teman. Kita coba di router 1. Kita show IP route. Nah, di sini juga udah ada 2 BGP ya teman-teman. Di sini udah ada 3 BGP ya teman-teman. Nah, berarti tandanya kita sudah berhasil dalam mengkonfigurasi BGP pada 3 router ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba menghubungkan PC 0 ke PC 2. Di sini kita delete dulu ya teman-teman. Nah, di sini successful dari PC 1 ke PC 2. Successful juga ya teman-teman. Nah, tandanya itu kita sudah berhasil dalam mengkonfigurasi BGP ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk materi terakhir kita ya teman-teman, konfigurasi BGP 3 router. Nah, mungkin segitu dulu untuk bab 2 ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.